Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riko Arisa Putra dengan NIM 10542111038. Nah, di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan eh, mempresentasikan radiologi gastroenterohepatologi. Nah, di sini yang pertama langsung saja di sini saya akan membacakan foto BNO di mana untuk indikasinya itu eh, untuk indikasi foto BNO itu yang pertama itu untuk untuk memeriksa kelainan-kelainan. Nah, yang pertama itu mungkin untuk memeriksakan batu saluran kemih, tumor abdomen, dan kelainan-kelainan pada tulang. Nah, selanjutnya itu eh, di mana di sini juga butuh persiapan pasien. Yang pertama itu persiapan pasien 1-2 hari kita beritahukan atau menyuruh pasien untuk mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna seperti bubur. Nah, terus selanjutnya kita berikan garam Inggris atau lasantia. Nah, itu biasanya eh, sebagai obat pencahar. Nah, sebagai pencahar agar mengeluarkan itu isi-isi dari uh, perut, atau biasanya di sini uh, mengapa kita menggunakan hal tersebut agar mengurangi fecal mass atau udara. Nah, itu agar menggunakan interpretasi untuk menilai foto BNO tersebut. Nah, setelah itu kita suruh pasien untuk berpuasa sampai hari eh, sampai hari pemfotoan BNO. Nah, selanjutnya sudah kita melakukan persiapan pasien. Di sini kita langsung saja membaca foto BNO yang sudah ditampilkan di share screen. Nah, yang pertama itu kita harus memeriksakan identitas pasien, di mana identitas pasien itu terdapat nama, umur, dan jenis kelamin. Nah, terus yang kedua kita melihat marker di sebelah kanan. Nah, di sini marker di sebelah kanan itu dia eh, tertulis R. Nah, yang artinya kanan atau dekstra. Nah, selanjutnya di sini kita pasang foto di Lexbox seolah-olah pasien duduk di depan pemeriksa. Nah, terus selanjutnya kita baca jenis dan posisi foto ini. Nah, foto BNO ini dia itu dengan posisi supine atau AP. Nah, terus kita nilai apakah sesuai di bawah atau tidak. Nah, terus kita eh, kita kita lihat dari diafragma sampai simfisis ostium pubis. Nah, itu pada simfisis ostium pubis. Nah, kalau dalam foto ini sudah saya lihat dari sudah memenuhi standar atau tidak. Nah, di sini pada foto ini sudah sesuai dengan standar. Nah, selanjutnya kita menilai distribusi udaranya apakah sampai ke distal kolon atau ada tanda-tanda obstruksi usus maupun distensi usus. Nah, untuk pada foto BNO ini distribusi udaranya telah sampai ke distal kolon. Nah, dapat dilihat daripada kolon sigmoid dan pada udara pada rektum. Nah, selanjutnya itu pada foto BNO ini tidak terdapat atau tidak ditemukan adanya tanda-tanda obstruksi pada usus. Nah, selanjutnya kita identifikasi kelainan-kelainan pada foto BNO ini. Nah, untuk foto BNO ini itu kita identifikasi kelama-lamaan pada foto polos BNO ini apakah ada herringbone, air fluid level atau distensi usus. Nah, untuk udara pada
udara pada subdiafragma pada foto BNO ini tidak ditemukan kelainan tersebut. Nah, terus selanjutnya perhatikan psoas lain, terus peritonealnya, terus fat line-nya pada foto polos BNO. Nah, pada foto BNO ini psoas lainnya berbatas tegas, simetris pada kiri dan kanan. Nah, untuk peritonealnya, fat line-nya itu merupakan jaringan lemak yang berada di lateral abdomen radiolucent. Nah, di sini untuk abdomen radiolucent itu dalam batas normal. Terus di sini kita nilai tulang-tulangnya juga pada foto BNO tersebut. Nah, di sini untuk tulang-tulangnya itu intact, tidak ada osteofit maupun fraktur. Nah, kita jangan lupa juga kita harus hitung tulang lumbalisnya. Nah, di sini jumlahnya ada 5, yang berarti tidak ada lumbalisasi dan sakralisasi. Nah, jadi untuk kesimpulan foto BNO ini, dia dalam batas normal. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk foto MD. Nah, foto MD itu adalah bariomil. Nah, di mana foto MD ini yang pertama itu kita tentukan juga identitas pasien yang terdiri dari nama, umur, dan marker. Nah, yang kedua itu kita pasang foto pada light box seolah-olah pasien duduk di depan pemeriksa. Nah, terus kita lihat juga jenis dan posisi fotonya. Jenis fotonya itu MD atau barium mil dan posisi fotonya itu AP. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada mukosa gaster dan mukosa duodenum. Dan pada foto ini hanya ditampilkan mukosa dan duodenum. Nah, selanjutnya itu pada mukosa duodenum ini kita lihat apakah ada kelainan berupa filling defect ataupun adhesional shadow. Nah, di sini pada foto ini tampak filling defect pada mukosa duodenum yang tepinya irregular berbentuk ramping, ring ataupun apleokor. Nah, pada filling defect ini terdapat juga massa atau tumor duodenum yang bersifat gas. Nah, jadi kesimpulan untuk foto ini berupa karsinoma duodenum. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke foto colon in loop atau barium enema. Nah, sama juga dengan halnya yang tadi dan foto-foto yang lain, kita harus lakukan dulu tentukan identitas berupa nama, umur, dan jenis kelamin. Dan setelah itu kita tentukan juga marker, setelah itu kita pasang foto di light box, seolah-olah pasien berada di depan pemeriksa. Nah, selanjutnya kita tentukan posisi foto dan jenis foto. Nah, jenis fotonya itu untuk jenis fotonya itu foto colon in loop, dan pada foto yang pertama itu posisi AP atau supine, dan yang foto kedua itu posisi oblik kanan. Nah, terus selanjutnya kita tentukan kontrasnya. Pada foto 1 kontrasnya dapat terlihat dan dari rektum ke kolon. Nah, dia itu dari rektum ke kolon sigmoid ke kolon descendens dan sedikit ke kolon transversum. Nah, selanjutnya ini kita nilai adanya kelainan pada mukosa, haustra, dan lumen dari kolon. Apakah ada filling defect ataupun additional shadow? Pada foto pertama adanya penyempitan lumen dari kolon sigmoid dan kolon descendens, dan haustranya mulai menghilang dari kolon sigmoid dan kolon descendens.
Dan pada kolon transversum ditemukan filling defect yang berbentuk sawtooth appearance. Nah, terus selanjutnya itu kita menilai tulang-tulangnya. Nah, di sini tulang-tulangnya intact, tidak ada osteofit, fraktur ataupun pedikel. Selanjutnya kita hitung tulang lumbalisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini untuk tulang lumbalisnya normal dan tidak terdapat adanya lumbalisasi dan sakralisasi setelah itu. Nah, jadi kesimpulannya dari foto tersebut itu berupa gambaran kolitis ulseratif. Nah, untuk foto kedua itu lumennya mengalami penyempitan mulai dari kolon sigmoid sampai dengan kolon ascendens atau sepertiga kolon ascendens. Nah, selanjutnya pada haustranya, di sini haustranya mulai menghilang dari kolon sigmoid sampai kolon ascendens. Nah, di sini terdapat juga adanya ulseratif atau adanya peradangan pada beberapa bagian pada kolon descendens. Nah, tulang-tulangnya selanjutnya itu untuk bagian tulang-tulangnya itu intact, tidak terdapat osteofit maupun fraktur. Nah, untuk kesimpulan gambar kedua, pasien pada foto ini pada gambaran pasien itu dia kolitis ulseratif atau pankolitis. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan untuk gambaran radiologi yang terdapat foto-foto yang diberikan kepada penguji. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.